Halo semuanya, di pembahasan kita kali ini, kita bakal masuk ke sebuah eksplorasi psikologis yang lumayan dalam, dan jujur aja, mungkin bakal sedikit menampar realita kehidupan spiritual modern kita. Kita akan membedah sebuah materi yang bener-bener bikin mikir, ngebongkar sesuatu yang sering banget kita anggap remeh soal cara kita beragama dan memaknai teks suci. Oke, kita langsung mulai aja dengan satu pertanyaan yang kerasa personal banget dari sumber materi kita ini. Coba deh tanya ke diri kalian sendiri. Pernah nggak sih kita ngerasa udah rajin banget baca kitab suci, dengerin ceramah tiap hari, tapi anehnya kok hidup rasanya tetap kosong ya? Kayak ada satu ruang di hati yang sama sekali nggak tersentuh sama rutinitas keagamaan kita itu. Nah, paradoks inilah yang lagi sering banget terjadi di sekitar kita sekarang. Perasaan kosong tadi itu ngebawa kita ke bagian pertama, ilusi kedekatan spiritual. Materi yang lagi kita bedah ini nggak cuma sekedar merangkum isi kitab suci ya, tapi lebih jauh lagi, teks ini ngebongkar habis gimana umat manusia tuh secara historis sering banget salah nangkap esensi dari sebuah wahyu. Dan ini poin yang krusial banget. Salah paham ini bukan hal baru, ini tuh pola berulang yang udah ada dari zaman dulu banget. Kita terlalu fokus sama teks fisiknya, tapi bener-bener kehilangan nyawa dari maknanya. Dari kesalahpahaman ini, muncul sesuatu yang lebih ngeri lagi. Mari kita lihat bahaya dari memanipulasi wahyu. Coba bayangin kontras yang super ekstrim ini. Ayatnya yang dibaca tuh ayat yang sama persis, titik komanya nggak ada yang beda. Tapi buat satu orang, ayat itu bisa bikin hatinya jadi lembut, penuh empati, dan peduli sama orang lain. Sementara buat orang lain, ayat yang sama persis justru nyiptain seorang ekstremis yang berbahaya. Kata-katanya sama, tapi niat dan kondisi psikologis manusia yang bacanya yang bikin hasilnya beda jauh. Terus gimana sih manipulasi ini bisa kejadian? Polanya tuh jelas dan sistematis banget. Pertama, orang mulai milih-milih ayat, diambil mana yang nguntungin dia atau kelompoknya doang. Kedua, mereka cabut ayat itu dari konteks aslinya. Dan yang ketiga, yang paling bikin geleng-geleng kepala, semakin mereka nggak paham konteksnya, justru makin tinggi rasa percaya diri mereka pas ngomongin soal agama. Ini tuh bener-bener sebuah anomali psikologis. Coba deh kita resapi kalimat ini pelan-pelan. Kadang, yang membuat seseorang tersesat bukan karena tidak tahu kebenaran, tetapi karena merasa sudah paling benar. Kena banget kan? Ini benar-benar titik buta kita sebagai manusia. Seringkali yang menjerumuskan kita tuh bukan karena kita bodoh atau kurang informasi, tapi justru karena keyakinan absolut yang membutakan. Kepastian luar biasa bahwa kita ini nggak mungkin salah. Dan ini ngebawa kita ke akar masalah psikologis yang paling gelap di obrolan kita hari ini. Agama sebagai panggung ego. Penulis dari materi ini ngegasin satu hal penting, momen yang absolut paling berbahaya itu justru bukan pas orang jauh dari agama. Momen paling bahaya adalah ketika agama dibajak. Agama dipersenjatai bukan buat nyari kebenaran, tapi murni cuma buat menuhin hasrat ego. Argumen agama dipakai cuma buat ngerendahin lawan bicara, biar kelihatan lebih pinter, bukan buat menundukkan hati sendiri di hadapan Tuhan. Makanya, karena pendekatannya murni didorong sama ego, kita gampang banget nemuin gejala-gejala ini di mana-mana sekarang. Orang jadi cepet banget ngejudge, ngerasa dirinya paling suci sedunia, sibuk banget nyerang kesalahan orang lain, tapi mereka lupa 100% buat beresin masalah di diri mereka sendiri. Padahal kan agama diturunin buat ngubah karakter kita, bukan cuma buat modal debat kan? Realita yang keras ini nunjukin satu krisis besar di zaman kita sekarang, hilangnya kedalaman manusia modern. Ironis banget rasanya. Kita tuh gampang banget loh natep layar, scrolling media sosial berjam-jam tanpa henti. Tapi di sisi lain, kita nggak pernah bener-bener mau nyisihin waktu buat duduk diam dan mikirin, gimana sih satu ayat aja seharusnya bisa ngerubah total cara kita ngelihat kehidupan. Jadi poin utamanya ada di sini. Masalah paling kronis dari manusia modern tuh jelas bukan karena kita kurang informasi. Ya ampun, info soal agama tuh tumpah ruah di ujung jari kita. Masalah terbesar kita adalah hilangnya kedalaman. Kita hidup di permukaan yang dangkal banget. Tahu banyak kutipan, hafal banyak istilah keren, tapi kita benar-benar kehilangan kedalaman spiritual dan psikologis yang sesungguhnya. Sebagai penutup dari obrolan kita hari ini, ada sebuah pertanyaan pamungkas. Saya pengen ninggalin kalian dengan pertanyaan ini, biar kalian bisa renungin sendiri-sendiri. Coba tanya ke diri kalian sendiri, menurut kalian, mana sih yang sebenarnya jauh lebih berbahaya? Orang yang benar-benar nggak tahu soal agama, atau orang yang merasa dirinya udah paling tahu? Pertanyaan ini nggak butuh jawaban sekarang, tapi butuh kejujuran dari dalam diri kita. Semoga pembahasan ini bisa bikin kita semua mikir lebih dalam lagi. Sampai ketemu di bedah materi seru lainnya.